Aku tidak pernah membayangkan kalau pertemuan yang seharusnya canggung karena sudah 10 tahun tidak berjumpa, malah berubah menjadi malam paling mendebarkan dalam hidupku. Saat pintu rumah itu terbuka dan melihat Tante Zara berdiri di sana, bukan lagi tante yang kuingat sebagai sosok keibuan, melainkan wanita dewasa yang memancarkan pesona yang membuat napasku tercekat. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Terutama saat hujan mulai turun dan kami terjebak berdua saja di rumah yang sunyi. Halo Sobat Cerita, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, supaya channel ini dapat berkembang dan memberikan cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Mari kita lanjut ceritanya. Namaku Jira. Umurku baru menginjak 25 tahun. Usia di mana orang-orang mulai menuntutmu untuk punya rencana masa depan yang jelas. Padahal aku sendiri masih mencari jati diri. Minggu itu, ibu memintaku untuk menengok Tante Zara. Sudah 10 tahun kami tidak bertemu. Ingatan terakhirku tentang Tante Zara adalah seorang wanita muda yang sering membawakan coklat dan memelukku hangat saat aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Setelah beliau menikah dan pindah ke luar kota, komunikasi kami hanya sebatas pesan singkat saat hari raya. Mobilku berhenti tepat di depan rumah minimalis yang tampak asri namun terasa sangat tenang, hampir terlalu tenang. Aku menarik napas panjang, mencoba menepis rasa gugup yang tiba-tiba menyerang. Kenapa aku harus gugup? Dia tanteku sendiri. Aku melangkah ke teras dan mengetuk pintu kayu itu 3 kali. Tidak lama kemudian, pintu terbuka. Jantungku seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Sosok yang berdiri di depanku adalah wanita dengan rambut sepundak yang dibiarkan tergerai, mengenakan pakaian rumah yang simpel namun justru mempertegas siluet tubuhnya yang terawat. Itu Tante Zara. Dia tidak terlihat seperti tante-tante yang ada di bayanganku. Dia terlihat mempesona. Ada gurat kedewasaan yang justru menambah daya tariknya berkali-kali lipat. Jira. Suaranya lembut, namun ada getaran halus yang membuat bulu kuduku berdiri. Dia menatapku dari atas ke bawah, matanya berbinar seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ya ampun, kamu sudah besar sekali. Terakhir kali aku melihatmu, kamu masih sering menangis kalau lututmu lecet. Halo, Tante Zara, kataku, berusaha menahan suara agar tidak terdengar bergetar. Ibu yang minta aku mampir. Katanya tante sedang sendirian di sini. Tante Zara tersenyum, senyum yang sangat manis namun menyimpan kesan misterius. Iya, suamiku sedang dinas luar kota. Kebetulan sekali kamu datang. Ayo, masuk. Jangan berdiri di luar, nanti masuk angin. Aku melangkah masuk. Ruang tamunya tertata rapi, beraroma lavender yang menenangkan. Rasanya sangat kontras dengan hiruk-pikuk kehidupan di kota tempatku tinggal. Tante Zara langsung mengajakku ke dapur untuk menyiapkan minum. Duduk saja dulu, Jira. Tante buatkan teh hangat, ya. Di luar sepertinya mau hujan. Aku duduk di sofa. Mataku tak lepas memperhatikan punggungnya saat dia bergerak di balik meja dapur. Ada sesuatu yang berbeda. Cara dia berjalan, cara dia menyibakkan rambutnya, semuanya terasa sangat feminin dan dewasa. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri, atau lebih tepatnya, asing dengan perasaanku sendiri. Kamu terlihat bingung. Ucap Tante Zara tiba-tiba sambil meletakkan cangkir teh di depanku. Dia duduk di sofa yang sama,
hanya berjarak beberapa jengkal dariku. Apakah aku terlihat sangat berbeda dari ingatanmu? Tante terlihat sangat cantik, jawabku polos. Mungkin itu bukan kata yang tepat untuk diucapkan kepada seorang tante, tapi itulah yang kurasakan saat ini. Dia tertawa renyah, sebuah suara yang terdengar seperti musik di telingaku. Dia menatapku lekat-lekat, tatapan yang membuatku merasa seolah dia bisa melihat isi pikiranku. Kamu sudah pria dewasa sekarang, Jira. 25 tahun, ya. Waktu cepat sekali berlalu. Rasanya baru kemarin aku melihatmu masih kecil. Hujan mulai turun dengan derasnya di luar, memukul-mukul atap rumah dengan irama yang menenangkan sekaligus mengisolasi kami dari dunia luar. Suasana menjadi hening, kecuali suara rintik hujan. Tiba-tiba, aku merasa jarak di antara kami terasa sangat dekat, hingga aku bisa mencium aroma parfum lembut yang menguar dari tubuhnya. Sesuatu yang terpendam di sudut hatiku mulai bangkit, sebuah ketertarikan yang tidak pernah aku sadari sebelumnya. Apakah ini yang dinamakan takdir, atau hanya kebetulan yang berbahaya? Suara rintik hujan yang menghantam atap rumah Tante Zara perlahan berubah menjadi irama yang konsisten, menciptakan suasana yang terasa lebih intim daripada yang seharusnya. Aku masih duduk di sofa, menyesap teh yang hangat, sementara Tante Zara duduk tidak jauh dariku. Aku bisa merasakan kehadirannya begitu kuat, setiap gerakan kecil yang dia lakukan, seperti saat dia memperbaiki posisi duduknya atau menyelipkan rambut ke belakang telinga, seolah menarik perhatianku sepenuhnya. Tante tinggal sendiri di rumah sebesar ini, tanyaku mencoba memecah keheningan yang mulai terasa menekan. Tante Zara menghela napas, menatap keluar jendela yang basah oleh air hujan. Ya, begitulah. Suamiku sering sekali pergi urusan bisnis. Awalnya aku merasa kesepian, tapi lama-kelamaan aku terbiasa. Tapi entah kenapa, malam ini rasanya berbeda. Mungkin karena kamu ada di sini, jawabnya dengan nada yang sedikit menggantung. Aku terdiam, memikirkan kata-katanya. Ada makna ganda yang tersirat di sana, atau mungkin itu hanya perasaanku saja yang terlalu sensitif. Aku memberanikan diri menatapnya lebih dalam. Di bawah cahaya lampu ruang tamu yang temaram, wajah Tante Zara tampak sangat menawan. Ada kesan sedih yang samar, namun tertutup oleh keanggunan yang dia pancarkan. Aku merasa penasaran, bagaimana kehidupan wanita secantik dia yang harus selalu ditinggal sendiri. Jira, panggilnya lembut, membuatku tersentak dari lamunan. Apa kamu sudah punya pacar? Di usia 25 tahun, biasanya pria sudah punya seseorang yang spesial, bukan? Aku tersenyum canggung. Belum, Tante. Mungkin aku terlalu pemilih, atau mungkin belum menemukan seseorang yang membuatku merasa klik. Tante Zara tertawa pelan. Dia kemudian bergeser sedikit lebih dekat. Jarak kami kini sangat tipis. Aku bisa mencium aroma sabun mandi bercampur parfum bunga yang lembut dari tubuhnya. Itu adalah aroma yang menenangkan sekaligus memabukkan. Mencari pasangan memang tidak mudah, tapi kadang seseorang yang kita cari sebenarnya sudah ada di dekat kita. Hanya saja kita sering melewatkannya karena berbagai alasan. Kalimat itu terasa seperti sengatan listrik. Dia menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada keteduhan, namun ada juga percikan rasa ingin tahu yang dalam. Aku merasa jantungku berdegup kencang. Suaranya yang lembut seolah meruntuhkan pertahanan diriku yang selama ini kubangun. Aku pria normal, dan berada sedekat ini dengan wanita yang begitu mempesona. Siapapun akan merasa goyah. Tante sendiri,
Bagaimana? Tanyaku memberanikan diri. Suaraku sedikit lebih berat dari biasanya. Dia menatapku lama, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu. Aku sudah lama merasa kehilangan sesuatu, Jira. Sesuatu yang seharusnya membuatku merasa hidup kembali. Dia menyentuh lenganku pelan. Sentuhannya terasa sangat hangat, menyisakan jejak panas di kulitku. Terkadang, kesepian membuat kita mendambakan kehadiran seseorang yang bisa memahami kita tanpa perlu bicara banyak. Tiba-tiba, lampu di rumah itu berkedip lalu padam seketika. Suasana berubah menjadi gelap total. Kami berdua terdiam, terperangkap dalam kegelapan yang pekat. Aku bisa mendengar napasnya yang tertahan tepat di sampingku. Oh, listriknya padam, bisik Tante Zara di kegelapan. Suaranya terdengar sangat dekat, seolah dia sedang berbisik tepat di telingaku. Jira, kamu masih di sana? Iya, Tante, jawabku. Tanganku meraba-raba mencari pegangan di sofa agar tidak kehilangan keseimbangan. Tanpa sengaja, tanganku menyentuh tangan Tante Zara. Kulitnya terasa halus dan dingin, namun begitu aku menyentuhnya, dia tidak menarik tangannya. Malah, dia menggenggam tanganku dengan erat. Keheningan malam itu bukan lagi soal kecanggungan, tapi soal ketegangan yang perlahan naik ke permukaan. Aku merasa seolah waktu berhenti berputar. Dalam kegelapan, indera penglihatanku mungkin tidak berfungsi, tapi indera perasa dan pendengaranku menjadi jauh lebih tajam. Aku bisa merasakan detak jantungku sendiri yang berpacu kencang, menyelaraskan diri dengan kesunyian yang ada di antara kami. Ini baru babak awal dari sesuatu yang mungkin seharusnya tidak terjadi. Namun entah kenapa, hatiku tidak ingin melepaskan genggaman itu. Kegelapan itu terasa begitu nyata, seolah-olah ia meredam suara hujan di luar dan hanya menyisakan suara detak jantung kami yang semakin ritmis. Genggaman tangan Tante Zara di tanganku terasa semakin kuat, bukan seperti tarikan seorang tante kepada keponakannya, melainkan seperti seseorang yang sedang mencari pegangan di tengah badai. Jangan bergerak dulu, Jira, bisiknya. Suaranya kini terdengar lebih rendah dan serak. Aku takut kalau harus berjalan dalam gelap seperti ini. Senter darurat ada di laci dapur, tapi aku tidak berani ke sana sendirian. Aku berusaha menenangkan diriku sendiri. Tenang saja, Tante. Aku akan mencari senternya. Tante tetap di sini saja, jangan melangkah kemana-mana. Aku mencoba bangkit, tapi tangan Tante Zara menahan lenganku dengan cukup kuat. Dalam posisi duduk yang rapat itu, aku bisa merasakan hangat tubuhnya yang menjalar ke samping tubuhku. Jangan tinggalkan aku sendiri di sini, gumamnya. Permintaannya terdengar sangat rapuh, membuat logikaku perlahan-lahan menyerah pada emosi yang berkecamuk. Baiklah, kalau begitu kita cari bersama-sama, jawabku. Suaraku terdengar serak. Aku berdiri perlahan, dan dia mengikutiku. Tangannya masih memegang lenganku, menuntun langkah kami dengan sangat hati-hati di tengah ruangan yang benar-benar gelap gulita. Setiap langkah kami terasa sangat lambat. Aku bisa merasakan setiap hembusan napasnya yang teratur di dekat pundakku. Saat kami berjalan menuju dapur, kakinya tersandung karpet kecil di ruang tengah. Dia sedikit oleng, dan secara instingtif aku memeluk pinggangnya untuk menahannya agar tidak jatuh. Kami berdua terdiam sesaat dalam posisi yang sangat intim itu. Pinggangnya terasa begitu ramping dan lembut di balik kain tipis bajunya. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya yang seolah membakar kewarasanku. Terima kasih, Jira, bisiknya lirih.
Dia tidak segera melepaskan pelukanku, dan aku pun tidak berniat untuk melepaskannya. Sebaliknya, tanganku justru merapatkan dekapanku tanpa sadar. Suasana ini terasa begitu magis, seakan dunia di luar sana sudah tidak ada lagi. Hanya ada aku, dia, dan aroma parfumnya yang kian menusuk penciumanku di tengah kepungan gelap. "Jira," panggilnya lagi. Kali ini dia memutar tubuhnya untuk menghadapku. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi aku tahu dia sedang menatapku. "Apa kamu pernah merasa kesepian yang benar-benar dalam? Sampai kamu merasa tidak punya siapa-siapa untuk diajak berbagi?" "Pernah, Tante," jawabku jujur. "Sering sekali. Aku sudah lama merasakannya," lanjutnya, suaranya bergetar. "Aku mencoba menjadi istri yang baik, mengikuti semua keinginan suamiku. Tapi pada akhirnya, aku hanya merasa seperti pajangan di rumah ini. Saat kamu datang tadi, aku merasa ada sesuatu yang hidup kembali di dalam diriku. Sesuatu yang sudah lama aku kubur." Perkataannya membuat hatiku mencelos. Aku merasa simpati, sekaligus ada dorongan aneh yang memaksaku untuk lebih dekat dengannya. Aku menyentuh wajahnya dengan tanganku yang gemetar. Kulit pipinya terasa sangat halus, dan entah kenapa, saat tanganku menyentuh wajahnya, dia sedikit memejamkan mata dan menghela napas panjang, sebuah desahan yang terdengar sangat nyaman. Di saat itulah, batas antara tante dan keponakan mulai menipis, hampir tak terlihat. Aku bisa merasakan dinding pertahananku runtuh satu persatu. Ada sebuah magnet tak kasat mata yang menarik kami semakin mendekat. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi pada diriku, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa diinginkan oleh seseorang. Dan bukan sembarang orang, tapi wanita yang berdiri di depanku ini. "Jira," panggilnya sekali lagi, lebih pelan dari sebelumnya. "Terima kasih sudah datang hari ini. Kamu tidak tahu betapa berartinya malam ini bagiku." Aku merasa lidahku keluh. Aku hanya bisa mengangguk, meski dia mungkin tidak bisa melihatnya. Kami berdiri di sana, di tengah ruang tamu yang gelap, terjerat dalam momen yang seharusnya tidak boleh terjadi. Tapi entah bagaimana terasa begitu benar bagi jiwa kami yang sama-sama kesepian. Malam baru saja dimulai, dan aku tahu, badai di luar sana hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar yang akan mengubah hidup kami selamanya. Aku tidak tahu dari mana datangnya keberanian itu. Mungkin karena kegelapan menghilangkan rasa malu yang biasanya membelenggu. Tanganku masih berada di wajahnya, jempolku mengusap lembut tulang pipinya yang halus. Tante Zara tidak menjauh. Justru, dia semakin mendekatkan wajahnya ke telapak tanganku, seperti kucing yang mencari kehangatan. "Tante, di sini ada lilin." "Bukan," bisikku, mencoba mencari alasan agar suasana tidak semakin meluap di tengah ketegangan yang tidak jelas ini. "Ada di lemari bawah meja makan," jawabnya, suaranya kini terdengar sedikit parau. "Tapi jangan pergi dulu." Aku mengabaikan permintaannya sejenak dan menuntunnya perlahan menuju meja makan. Kami bergerak seperti dua orang yang sedang menari di tengah kegelapan, saling berpegangan erat. Setelah berhasil menemukan kotak korek api dan lilin yang tersimpan di dalam laci, aku menyalakannya. Cahaya api yang kecil dan temaram seketika menari-nari, menciptakan bayangan panjang di dinding. Saat cahaya itu menyinari wajah Tante Zara, aku tertegun. Matanya berkaca-kaca, ada gurat kerentanan yang jarang diperlihatkan seorang wanita dewasa sepertinya. Dia menatapku, bukan lagi sebagai tante kepada keponakannya,
melainkan sebagai seorang wanita yang sedang menatap pria yang mampu melihat jiwanya. "Jira, jujurlah padaku," katanya sambil menatap lekat ke dalam mataku. Dia memegang pergelangan tanganku, jemarinya yang lentik terasa hangat. "Apa yang kamu rasakan saat melihatku seperti ini? Apa kamu merasa aneh?" Pertanyaan itu menghantamku tepat di ulu hati. Aku menarik napas dalam, mencoba merangkai kata-kata yang jujur tanpa harus terdengar lancang. "Awalnya, aku merasa bingung, Tante. Tapi sekarang, rasanya aku merasa sangat tertarik. Mungkin ini terdengar salah, tapi aku merasa ada ikatan yang tidak bisa kujelaskan setiap kali aku menatap mata Tante." Tante Zara tersenyum, senyum yang sedikit menyedihkan namun penuh arti. Dia melepaskan tanganku dan perlahan berjalan mendekat, hingga ujung sepatunya bersentuhan dengan sepatuku. Usia hanyalah angka, Jira, dan hubungan, terkadang ia muncul di tempat yang paling tidak terduga. Aku sudah lama merasa haus akan perhatian, akan belayan, dan akan percakapan yang lebih dari sekadar basa-basi. Dia mulai membuka kancing atas kemejanya, bukan karena dia ingin berlaku tidak sopan, tapi karena hawa panas yang seolah memenuhi ruangan akibat suasana yang begitu pekat. "Aku ingin merasa hidup lagi, Jira. Aku ingin merasa diinginkan oleh seseorang yang melihatku bukan karena status, tapi karena diriku." Aku merasa tenggorokanku kering. Cahaya lilin yang berpendar memberikan efek dramatis pada lekuk tubuhnya yang tampak samar di balik pakaiannya. Aku sadar, kami berada di ambang batas yang berbahaya. Ini bukan sekadar obrolan keluarga lagi. Ini adalah tentang dua jiwa yang kesepian, yang secara kebetulan bertemu di saat yang paling rentan. "Tante, apakah Tante tahu apa yang sedang Tante lakukan?" tanyaku, meski hatiku sudah tahu jawabannya. Dia mendekat, kini jarak kami hanya tersisa beberapa sentimeter. Aku bisa merasakan kehangatan yang menguar dari kulitnya. "Aku sangat tahu, Jira. Aku sudah memikirkan hal ini sejak kamu datang tadi siang. Mungkin ini gila, tapi terkadang kegilaan adalah satu-satunya cara untuk melarikan diri dari rutinitas yang membosankan ini." Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh dadaku, tepat di mana jantungku berdegup kencang. "Detak jantungmu jujur, Jira. Kamu merasakan hal yang sama, bukan?" Aku tidak bisa membohonginya, dan aku tidak ingin membohongi diriku sendiri. Aku mengangguk pelan. Dalam keheningan rumah yang hanya diterangi cahaya lilin, aku tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah bisa kami lupakan. Pintu gerbang menuju sesuatu yang lebih dalam telah terbuka, dan kami berdua memutuskan untuk melangkah melewatinya, tak peduli dengan apa yang mungkin terjadi esok pagi. Suasana di dalam ruang makan itu seolah membeku. Hanya ada suara percikan lilin yang sesekali berderak, beradu dengan melodi hujan yang belum juga reda di luar sana. Aku masih terpaku di posisiku, membiarkan jemari Tante Zara tetap berada di atas dadaku. Setiap sentuhannya terasa seperti percikan api yang menjalar ke seluruh sarafku. Dia tidak lagi tampak seperti sosok tante yang dulu memberiku coklat. Dia adalah seorang wanita dewasa yang sedang meminta untuk dipahami, untuk dianggap ada, dan untuk dicintai. "Jira," bisiknya lagi, suaranya kini terdengar sangat rendah, hampir seperti bisikan angin. "Jangan takut. Kita hanya dua orang dewasa yang kebetulan sedang mencari pelabuhan di tengah badai malam ini. Tidak ada yang salah dengan mencari sedikit kenyamanan, bukan?" Aku menelan ludah, suaraku tercekat di tenggorokan. "Tapi Tante, ini terasa tidak nyata."
Tante Zara menarik tangannya dari dadaku, namun alih-alih menjauh, dia justru mengalungkan tangannya ke leherku. Gerakannya sangat anggun, seolah dia sudah merencanakan setiap detiknya. Justru karena tidak nyata, inilah yang membuatnya terasa begitu mendebarkan. Anggap saja ini mimpi, dan di dalam mimpi, kita tidak perlu memikirkan konsekuensi, kan? Dia menarikku lebih dekat lagi. Aku bisa mencium aroma melati yang lembut dari rambutnya. Aroma yang selama ini sering kukaitkan dengan sosok keibuan, namun kini berubah menjadi aroma yang memabukkan dan menggoda. Aku tidak punya lagi alasan untuk menolak. Logikaku yang biasanya dominan, kini seolah mati suri, digantikan oleh dorongan insting yang sangat dasar dan kuat. Aku meletakkan tanganku di pinggangnya, merasakan lekuk tubuhnya yang nyata di balik pakaiannya. Saat aku memberikan sedikit tekanan, dia mendesah pelan, sebuah suara yang terdengar begitu lega, seolah dia sudah menahan beban berat selama bertahun-tahun. Kami berdua berdiri di sana, terperangkap dalam pelukan yang semakin mengencang, seolah kami takut jika kami melepaskan satu sama lain, mimpi ini akan langsung berakhir. Kamu tahu, Jira, ucapnya di sela napas yang memburu. Selama ini aku selalu berusaha menjadi apa yang dunia inginkan. Aku menjadi istri yang sempurna, keponakan yang berbakti, tante yang penyayang. Tapi malam ini, aku hanya ingin menjadi Zara. Hanya Zara. Aku menatap matanya yang terpantul oleh cahaya lilin. Ada gairah yang terpendam begitu dalam, sebuah kebutuhan untuk melepaskan diri dari segala aturan yang mengekangnya. Aku merasa diriku seolah terpanggil untuk menjadi sosok yang membebaskan dirinya. Zara, kataku pelan, menyebut namanya tanpa embel-embel. Tante, untuk pertama kalinya. Dia tersenyum puas mendengar panggilanku. Ya, Jira, panggil aku begitu. Biarkan malam ini milik kita saja. Biarkan dunia di luar sana menghilang bersama hujan ini. Kami perlahan mulai bergerak, bukan karena ada musik, melainkan mengikuti irama detak jantung kami yang semakin cepat. Setiap sentuhan, setiap tatapan, terasa seperti tarian yang penuh rahasia. Aku merasa seolah sedang menjelajahi wilayah yang belum pernah terjamah, sebuah petualangan yang tidak memiliki peta, hanya mengandalkan insting dan ketertarikan yang tidak bisa lagi dibendung. Hujan di luar semakin menderu, seolah tahu bahwa di dalam rumah ini, sebuah batasan telah resmi runtuh. Aku tidak lagi memikirkan siapa dia bagiku atau apa yang akan orang lain katakan. Di saat itu, yang ada hanyalah Zara, wanita di hadapanku, dan dorongan kuat untuk menelusuri ke dalam pesonanya yang selama ini tersembunyi. Kami pun mulai melangkah menjauh dari meja makan, menuju ke tempat yang lebih dalam di rumah itu, di mana keheningan akan menjadi teman bagi rahasia kami yang paling tabu. Kami melangkah menuju ruang keluarga yang lebih privat, jauh dari jangkauan jendela yang masih terus dihujani badai. Cahaya lilin yang kubawa tampak goyah, menari-nari di dinding, menciptakan suasana yang semakin menghanyutkan akal sehat. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti sedang berjalan menuju titik yang tidak bisa kembali lagi. Zara berjalan di depanku, membiarkan tangannya sesekali menyentuh dinding, seolah dia sedang menuntun jiwanya sendiri menuju kebebasan yang lama dia dambakan. Di tengah ruangan, dia berhenti. Dia berbalik menghadapku, dan di bawah cahaya temaram, aku bisa melihat ekspresinya yang berubah. Bukan lagi wanita yang sedih, melainkan wanita yang sedang memegang kendali. Dia menatapku dengan tatapan yang begitu tajam, seolah dia bisa membaca setiap keraguan yang masih tersisa di benakku.
Jira, suaranya serak, memenuhi ruang yang hening. Apa yang kamu rasakan saat ini? Jangan beri aku jawaban yang aman. Beri aku jawaban yang jujur. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kewarasanku. Aku merasa takut, Zara, tapi di saat yang sama, aku merasa hidup. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terbayangkan, tapi rasanya sangat nyata. Dia tersenyum, senyum yang sedikit miring, sebuah perpaduan antara kelembutan dan keberanian. Dia mendekat, memangkas jarak yang tersisa. Ketakutan itu normal. Tapi bukankah hal yang paling berharga dalam hidup selalu dimulai dengan rasa takut? Kita tidak pernah benar-benar hidup jika kita hanya bermain aman. Dia menyentuh kerah bajuku, jari-jarinya menelusuri dengan sangat perlahan, seolah dia sedang memetakan setiap inci keberadaanku. Aku bisa merasakan denyut nadinya di pergelangan tanganku saat tangannya menyentuh kulitku. Itu adalah momen di mana semua dunia luar, semua norma, dan semua ekspektasi keluarga seolah menguap, meninggalkan kami berdua di sebuah dimensi yang hanya kami yang memahaminya. Kami mulai bergerak dalam ritme yang lebih lambat, seperti dua orang yang sedang tersesat di dalam labirin namun justru menikmati setiap belokannya. Setiap sentuhan yang kami berikan satu sama lain terasa seperti sebuah penemuan baru. Aku menyadari bahwa di balik sosok Zara yang tampak dingin dan terkendali selama ini, terdapat sebuah lautan emosi yang selama ini terperangkap. Dan malam ini, aku adalah orang yang memegang kunci untuk melepaskan semuanya. Zara memejamkan matanya saat aku membelai rambutnya. Selama ini, bisiknya hampir tak terdengar. Aku merasa seperti sedang menunggu sesuatu atau seseorang yang bisa melihat apa yang ada di balik topeng ini. Dan akhirnya, kamu datang, Jira, di saat aku hampir menyerah pada rutinitas yang membunuh jiwaku. Kami terhanyut dalam sebuah percakapan tanpa kata-kata. Tidak perlu penjelasan panjang lebar. Semua perasaan itu terwakili dalam setiap tarikan napas, dalam setiap tatapan, dan dalam setiap sentuhan yang semakin dalam. Itu bukan hanya tentang hasrat, itu adalah tentang pengakuan. Pengakuan bahwa kami berdua adalah manusia yang butuh untuk dimengerti, butuh untuk divalidasi, dan butuh untuk merasa berharga di mata orang lain. Di balik badai yang masih mengamuk di luar sana, kami menemukan ketenangan yang aneh. Sebuah ketenangan yang didapatkan dari keberanian untuk melanggar batas, untuk menjadi egois sejenak, dan untuk membiarkan diri kami merasakan sesuatu yang sepenuhnya milik kami. Aku tahu bahwa apa yang kami lakukan adalah sebuah tindakan yang rumit, namun di saat itu, tidak ada kata rumit. Yang ada hanyalah momen di mana waktu seolah berhenti, membiarkan kami terjebak dalam pusaran emosi yang begitu murni, begitu intens, dan begitu berbahaya. Udara di dalam ruangan itu seolah berubah menjadi lebih berat, kental dengan intensitas yang tak lagi bisa disembunyikan. Lilin yang kubawa tadi sudah hampir habis, menyisakan nyala kecil yang sesekali berkedip di atas meja sudut. Namun, kegelapan yang tersisa justru terasa seperti selimut yang melindungi kami dari dunia luar. Tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanyalah tarikan magnetis yang membuat kami seolah tidak bisa dipisahkan lagi. Zara menyandarkan tubuhnya ke dinding, napasnya memburu dan teratur, seirama dengan detak jantungku yang berpacu liar. Saat aku melangkah mendekat, dia tidak lagi menghindar. Justru, dia menyambut setiap langkahku dengan tatapan yang penuh keyakinan. Dalam momen itu, segala silsilah, status, dan label, tante, atau
keponakan, benar-benar lenyap. Yang tersisa hanyalah dua manusia yang sedang dahaga akan satu sama lain. Aku meraih tangannya, merasakan jemarinya yang dingin kini telah menghangat. Kami bergerak menuju sofa di sudut ruangan, tempat di mana dinding-dinding yang selama ini membatasi kami benar-benar runtuh. Zara membiarkan dirinya terjatuh perlahan ke atas bantalan sofa, sebuah gerakan yang begitu elegan namun syarat akan penyerahan diri. Saat aku berada di dekatnya, aku bisa melihat kilau air mata yang tertahan di sudut matanya, bukan karena kesedihan, melainkan karena luapan perasaan yang tak bisa lagi dia tampung. "Jirah," bisiknya, suaranya parau, menembus kesunyian malam. "Terima kasih telah membawaku keluar dari duniaku yang hambar. Malam ini, aku hanya ingin menjadi milikmu dan membiarkanmu menjadi milikku sepenuhnya." Kami larut dalam sebuah harmoni yang tak terlukiskan. Segala bentuk komunikasi kini dilakukan melalui sentuhan yang penuh arti. Sebuah tarian kiasan yang menggabungkan rasa lapar akan kehadiran seseorang dengan kelembutan yang mendalam. Setiap gestur, setiap desahan, dan setiap tarikan napas kami seolah menceritakan kisah tentang kekosongan yang akhirnya terisi. Kami menjelajahi setiap sudut perasaan yang selama ini kami kubur rapat-rapat. Tidak ada ketergesaran. Yang ada hanyalah penikmatan di setiap detik yang merayap lambat. Di luar, hujan yang tadi menderu kini mulai mereda, menyisakan suara tetesan air yang jatuh dari dedaunan di teras rumah. Namun di dalam sini, badai, kami justru baru saja mencapai puncaknya. Aku merasa seolah sedang menyeberangi samudra luas, melepaskan jangkar-jangkar kehidupan lamaku yang kaku dan menyongsong kebebasan yang liar. Zara menggenggam erat pundakku, seolah dia takut aku akan menghilang jika dia melepaskan tangannya. Dalam setiap detik yang berlalu, kami saling menumpahkan segala penat, segala kesepian, dan segala rindu yang selama 10 tahun ini tidak pernah tersampaikan. Malam itu, di bawah temaram cahaya lilin yang hampir padam, kami tidak hanya berbagi kehangatan tubuh, tapi juga berbagi luka dan harapan. Kami menjadi saksi bagi satu sama lain, bahwa di dunia yang dingin ini, kami mampu menciptakan api yang begitu besar, hingga sanggup membakar segala batasan moral yang selama ini membelenggu hidup kami. Ini bukan sekadar tentang pelampiasan. Ini adalah tentang pengakuan akan sebuah eksistensi yang selama ini terabaikan. Kami tenggelam dalam kesadaran bahwa mungkin esok hari akan ada konsekuensi yang menanti. Namun di detik itu, tidak ada yang lebih penting daripada kejujuran yang kami bagi dalam keheningan yang paling pekat. Cahaya fajar mulai menyusup malu-malu melalui celah tirai, mengakhiri malam yang terasa seperti seumur hidup. Suasana di dalam rumah itu kini hening, sangat kontras dengan gejolak yang terjadi semalam. Aku terbangun di sofa, mataku perlahan beradaptasi dengan cahaya pagi yang pucat. Zara sudah tidak ada di sana. Ruangan itu terasa dingin, seolah semua kehangatan semalam telah dihisap oleh datangnya pagi. Aku duduk, merasa ada beban berat di pundakku. Aku menemukan selembar kertas kecil di meja, di samping sisa lilin yang sudah membeku. Tulisan tangannya yang rapi terlihat jelas di sana. "Jirah, terima kasih sudah hadir dan membiarkanku merasa hidup kembali. Jangan pernah merasa bersalah atas apa yang terjadi. Malam ini adalah satu-satunya momen di mana aku bisa menjadi diriku sendiri, lepas dari ekspektasi semua orang. Tapi hidup tidak bisa selamanya menjadi mimpi. Kita berdua tahu, matahari yang terbit ini membawa kembali kenyataan yang harus kita hadapi. Pergilah dan jangan pernah menoleh ke belakang.
Anggaplah ini hadiah dari takdir bagi dua jiwa yang lelah. Aku tertegun. Plot twistnya bukan tentang siapa yang akan mengetahui hal ini, melainkan tentang kesadaran bahwa Zara memang sudah merencanakan semuanya. Dia tahu persis bahwa dia membutuhkan satu malam pelarian untuk memutus rantai depresi yang selama ini mengikatnya. Dan aku hanyalah seseorang yang kebetulan datang di saat dia paling membutuhkannya. Dia tidak mencari masa depan denganku. Dia mencari penyembuhan untuk masa lalunya. Aku berjalan keluar rumah, menghirup udara pagi yang segar. Tiba-tiba, aku melihat mobil suaminya terparkir di depan. Dia baru saja pulang. Aku melihat Zara berdiri di teras dengan wajah yang kembali tenang. Topengnya sudah terpasang sempurna kembali. Dia menatapku sejenak, tatapannya dingin. Tidak ada pengakuan bahwa kami telah berbagi segalanya semalam. Dia sudah kembali menjadi Tante Zara yang sempurna bagi dunia. Pesan moral dari malam itu menghantamku dengan keras. Terkadang, orang lain hanyalah persinggahan dalam perjalanan kita untuk menyelamatkan diri sendiri. Kita sering terjebak dalam delusi bahwa sebuah koneksi adalah awal dari sesuatu yang permanen. Padahal bagi sebagian orang, kita hanyalah sebuah terapi untuk menyembuhkan luka mereka yang paling dalam. Aku masuk ke mobilku, menyalakan mesin, dan perlahan menjauh dari rumah itu. Aku tidak merasa dikhianati, justru aku merasa tercerahkan. Aku belajar bahwa cinta dan hasrat bisa menjadi sangat manipulatif jika disalahgunakan untuk melarikan diri dari kenyataan. Aku sadar, masa depanku bukanlah di rumah itu, bukan dengan wanita yang terobsesi pada bayang-bayang kebebasannya sendiri. Aku berkendara pulang, meninggalkan semua kenangan semalam di belakang. Itu adalah sebuah bab yang tertutup rapat, sebuah pelajaran mahal tentang kedewasaan. Aku sekarang tahu, untuk benar-benar dewasa, aku tidak boleh membiarkan kesepianku membuatku menjadi alat bagi orang lain untuk melarikan diri dari kehidupan mereka sendiri. Pagi itu, aku tidak hanya meninggalkan rumah Tante Zara, aku juga meninggalkan masa kecilku yang naif, dan menyambut masa depan yang harus kubangun dengan kakiku sendiri, bukan dengan meminjam bahu orang lain yang bahkan tidak menginginkanku untuk tinggal.